رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa wassadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengkaji kembali ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masih dari kitab Ni'matul Ukhuwah. Yang pembahasan terakhir dari kitab ini yaitu min huquqil ukhuwah, yang pertama di antara hak-hak persaudaraan yang pertama yaitu tentang al-muwasat, memberikan pertolongan atau bantuan. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan hak yang kedua, min huquqil ukhuwah, yang kedua di antara hak-hak persaudaraan yang kedua yaitu iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Sedikit menerangkan tentang kalimat iyadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa az-ziyarah lis-sahih wal iyadah lil marid. Ziarah, berkunjung, ya. Walaupun kalau ziarah di dalam bahasa kita itu artinya ziarah kubur. Tapi dalam bahasa Arab yang namanya ziarah itu berkunjung, ya, mengunjungi teman, saudara atau yang lain. Itu namanya ziarah. Berkunjung itu untuk orang yang sehat. Sedangkan iyadah, menjenguk, itu untuk orang yang sakit. Kenapa demikian? Walaupun kadang mereka ketika menjenguk orang yang sakit juga ziyaratul marid, tapi kalimat yang sering digunakan bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalimatnya adalah iyadatul marid. Man ada maridon, barang siapa menjenguk orang yang sakit. Sering digunakan kata iyadah. Makanya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan az-ziyarah lis-sahih wal iyadah lil marid. Berkunjung atau mengunjungi untuk orang yang masih sehat, sedangkan menjenguk untuk orang yang sakit. Kenapa kata iyadah itu untuk orang yang sakit? Karena iyadah itu dari kata aud, kembali. Artinya yang namanya orang sakit itu kadang sakitnya lama, dan itu butuh dijenguk berulang-ulang. Sehingga Nabi pun menggunakan kata iyadah. Kalau berkunjung kepada orang yang sehat mungkin sekali cukup, sekali dua kali cukup. Tapi untuk orang yang sakit digunakan kata iyadah. Kata para ulama, alasannya orang yang sakit itu kadang tidak cukup sekali dijenguk, kadang berkali-kali. Makanya Nabi SAW pun dalam hadisnya, man ada maridun auzaro akhon lahu, barang siapa menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya. Jadi di sini kalimatnya beda. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lalu para ulama yang lain juga lebih fokus atau lebih tertuju pada penggunaan kata iyadah dibanding ziarah untuk orang yang sakit. Alasannya, ya, karena yang namanya ziarah, berkunjung atau mengunjungi, itu orang kadang berlama-lama, ngobrol, bercanda dan lain sebagainya. Tapi kalau mengunjungi orang yang mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit dengan kalimat iyadah, itu tidak boleh lama-lama. Dan ini termasuk adabnya, nanti akan kita jelaskan ketika kita membahas tentang adab-adab bagi orang yang ingin menjenguk orang yang sakit.
Jadi jangan lama-lama, karena iyadah itu tidak perlu lama-lama. Tapi kalau ziarah, ya silahkan. Orang ziarah berkunjung kadang 1 jam, 2 jam, kadang lebih dari itu. Sedangkan menjenguk orang yang sakit itu waktunya jangan terlalu lama. Apalagi orang yang sakit itu juga butuh istirahat. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang adab-adabnya. Kemudian iyadatul marid ini masuk kategori min hukukil ukhuwah, di antara hak-hak persaudaraan. Yang sebenarnya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit itu termasuk hakul muslim alal muslim, yang sudah kita terangkan bahwa hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Dan salah satunya idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Tapi sekarang permasalahannya di zaman pandemi ini, kadang orang mau menjenguk orang yang sakit itu suudzonnya itu terlalu ke depan. Jangan-jangan dia corona, jangan-jangan nanti kita tertular, macam-macam. Sehingga apalagi baru sesak nafas, batuk-batuk, wah ini antum ke rumah sakit, ke puskesmas langsung diswab, padahal belum tentu. Itu mungkin karena suudzon atau husnudzon, saya nggak tahu. Semoga itu husnudzon saja. Tapi ini permasalahannya, menjenguk orang yang sakit hampir sekarang sulit untuk diterapkan. Ya semoga setelah hilangnya pandemi corona ini, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu urusan menjenguk orang yang sakit dimudahkan bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ini perkara yang penting. Para ulama menjelaskan di antara pentingnya perkara ini, ya, karena yang namanya menjenguk orang yang sakit itu min ihya'i sunnati Rasul, termasuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang sakit beliau jenguk. Dan insya Allah orang yang menjenguk orang yang sakit akan mendapatkan pahala yang besar, dan yang akan kita baca hadisnya, serta mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menjenguk orang yang sakit maka akan menjadikan dirinya memiliki sifat-sifat yang terpuji atau memiliki akhlak-akhlak yang baik, terutama tawadhu, rendah hati. Dia sadari itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan andai kata kita mengalami seperti yang dialaminya, maka kita tidak bisa menolaknya, maka kita tidak sombong. Ada sifat tawadhu. Dan yang terpenting adalah menghibur orang yang sakit tersebut. Makanya di sini mu'alif mengatakan, iyadatul marid haqqun min hukukil ukhuwah fillah. Yang namanya menjenguk orang yang sakit itu salah satu hak di antara hak-hak persaudaraan, dan memiliki taksir fin nufusi wal qulub, memiliki pengaruh dalam hati dan jiwa manusia. Kenapa demikian? Dikatakan di sini karena saudaramu yang dia bergelut, dia menghadapi sakit, ya, sakit juga menghadapinya, dia juga menghadapi sakit. Orang yang dalam kondisi sakit tersebut itu min aksarin nasi hajah, termasuk orang yang paling butuh kepada apa? Ila salwa wa aunin wa basin lil azima wal amal. Orang itu sangat membutuhkan yang namanya penghibur bagi dirinya. Coba orang yang sakit butuh ada orang yang menghiburnya. Walaupun mungkin keluarganya sudah sering kali, tapi kadang ketika ada orang lain yang datang kepada dirinya menghibur, menenangkan dia, kadang angin dari luar itu lebih segar. Walaupun sebenarnya keluarganya mungkin tidak henti-hentinya untuk menasehati supaya sabar, supaya orang itu tabah dan lain sebagainya. Tapi ketika ada angin segar datang, terasa bagi dia seperti penghibur, seperti pertolongan. Dan juga wabasin lil azimah, untuk menebarkan kemauan dia, membangkitkan kemauan yang ada pada dirinya. Wal amal, juga cita-cita yang ada pada dirinya. Wa idka'i ruhit tuma'ninah, untuk mengasah kembali ruh ketenangan dan kegembiraan. Ini orang yang sakit benar-benar, kadang kalau dia sudah ke
kesana kemari berobat dan tidak sembuh-sembuh, itu benar-benar butuh ada yang membangkitkan semangatnya. Mungkin kalau sakit biasa, orang masih punya kekuatan pada dirinya untuk bisa menginginkan kesembuhan. Tapi kalau sudah penyakitnya kronis, apalagi sudah divonis oleh dokter bahwasanya tinggal sekian hari lagi, sekian bulan lagi, wah, itu benar-benar butuh penyemangat bagi orang tersebut menghadapi sakitnya tersebut. Dan kadang dikatakan di sini, warubbama kanatiz ziyarah sababan ba'da taufiqillah fi qahris suqmi wa taghallubi 'alal alam. Dan kadang yang namanya ziarah atau berkunjung atau menjenguk orang yang sakit itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab orang itu melawan sakitnya. Setelah mendapatkan nasihat dari orang lain yang menjenguk dirinya, ternyata ada kekuatan besar, sugesti yang kuat dalam dirinya untuk bisa melawan sakitnya. Walaupun semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengalahkan sakitnya. Dia bisa tegak di atas kedua kakinya, dia bisa tersenyum untuk hidup. Dan sebelumnya dia mungkin nggak ada keinginan untuk hidup lagi. Bahkan kalau bisa kadang orang itu bunuh diri, naudzubillah. Serta yang namanya menjenguk orang yang sakit, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Ikhwani fi din azanallahu jami'an. Yang namanya orang yang sakit itu kan ada dua macam. Ada yang sakitnya itu sudah sakit yang parah, kronis. Ada yang sakit biasa. Para ulama menjelaskan kalau orang sakitnya biasa, batuk, pilek seperti itu, ketika dia berusaha mencari obat, maka itu boleh-boleh saja, dan itu tidak menafikan adanya tawakal. Karena yang namanya tawakal itu juga orang harus berusaha. Tapi andai kata sakitnya itu tidak berat, cuma sakit ringan, Imam Ahmad dan Imam An-Nawawi serta sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika sakitnya orang itu tidak berat, masih ringan, masih dia bisa hadapi, maka bersabar, tidak mencari obat itu lebih baik. Ini kata mereka, para ulama, Imam Ahmad, Imam Nawawi, dan juga para a'immah yang lain. Mereka mengatakan tidak mencari obat itu lebih baik, yaitu sabar menghadapi sakitnya itu lebih baik kalau memang sakitnya itu tidak parah. Tapi kalau sakitnya parah, ya orang berusaha, jangan sampai dibiarkan. Tapi kalau kira-kira ini sakitnya kalau dibiarkan bisa parah, ya orang juga berusaha cari obat. Tapi kalau cuma sakit pilek, batuk biasa, atau mungkin pusing, atau mungkin sakit-sakit yang kelihatannya ringan dirasakan oleh seorang, maka kalau dia sabar, tidak perlu mencari obat. Dia rasakan itu untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada pada dirinya, untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar. Karena kalau penyakitnya sudah hilang, sudah. Kesempatan untuk membersihkan dosa pada dirinya sudah hilang. Tapi ketika sakit, kan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau memang sakitnya ringan. Tapi kalau sakitnya berat, maka orang berusaha, atau harusnya dia berusaha untuk mencari obatnya. Tapi andai kata ringan terus dia mencari obat, boleh-boleh saja kok. Ya, tadi di awal sudah diterangkan, itu boleh. Karena apa? Begini, kalau orang sakit ringan, tapi kadang dia terhalang dari melakukan suatu ibadah. Mau sholat yang tadinya khusyuk untuk sujud, ternyata ketika kepalanya pusing untuk sujud, pening banget, sampai nggak berpikir apa yang dia baca dalam sujudnya, karena begitu pusingnya. Daripada saya pusing, sholatnya terganggu, mending saya minum obat untuk kemaslahatan sholatnya. Maka itu juga lebih baik. Yang jelas orang itu mempertimbangkan. Ya kalau kira-kira ringan, dan dia berusaha untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengganggu aktivitas terutama
aktivitas yang wajib, maka dia boleh bersabar. Tapi kalau dia menginginkan adanya kebaikan, kemaslahatan yang lebih penting dari itu, dan itu tadi tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dianjurkan untuk mencari obat, karena obat itu termasuk ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian dalam pembahasan ini muallif membawakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini dikatakan wa huna baqatun minaz zahrin nada al-atir muhdatun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam liman ada maridun. Di sini ada sisa-sisa bunga hujan yang lebat yang diambil petunjuknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Artinya maksudnya di sini ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan fadilah bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa'an Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Hadis dari Sauban, bekas budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridun, barang siapa menjenguk orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, kata Nabi, maka orang itu senantiasa berada dalam khurfatil jannah, yaitu hidangan yang ada di surga. Dan hidangan ini, khurfa itu maksudnya buah yang dipetik, yang disuguhkan kepadanya. Orang yang menjenguk orang yang sakit, ketika dia menjenguk orang yang sakit, maka seolah-olah sebagaimana dikatakan oleh Nabi, dia itu berada di surga dan disediakan hidangan untuknya berupa apa? Buah-buahan yang dia tinggal memetik. Karena salah satu kenikmatan surga nanti adalah ya, kutufuha daniyah. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, kutufuha daniyah, memetiknya itu ya sangat dekat sekali. Karena buah-buahan seperti misalnya ya, kalau buah kelapa tinggi-tinggi, walaupun ada buah kelapa yang pendek, tapi umumnya kalau di sekitar kita buah kelapa itu tinggi-tinggi, susah memetiknya. Tapi pohon anggur misalnya, walaupun di kita juga anggur tinggi-tinggi, takut dicuri orang kali. Tapi kalau di beberapa negara itu kalau buah anggur itu pendek-pendek, sehingga orang memetiknya itu gampang. Maka seperti itu pula nanti keadaan di surga, yaitu orang itu ibarat tinggal duduk, di sampingnya itu sudah ada tandan-tandan buah-buahan yang dia ingin memetiknya. Kutufuha daniyah, itu bagi penghuni surga. Nah, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lam yazal fi khurfatil jannah, dia senantiasa berada dalam hidangan, yaitu berupa buah-buahan yang ada di surga di sampingnya. Kila, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud khurfatul jannah? Qala janaha, beliau mengatakan janaha, yaitu petikannya. Maksudnya orang kayak memetik buah-buahan yang ada di surga, dekat sekali. Ini keadaannya. Jadi semoga kita itu ketika menjenguk orang yang sakit benar-benar mendapatkan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul, seperti kita berada di surga dan kita sedang memetik buah-buahannya. Semoga nanti ketika di dunia kita rasakan, mungkin kita tidak bisa merasakannya, nanti benar-benar akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sebagaimana yang kita lakukan dulu ketika di dunia. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan nada munadin minas sama tibta wa taba mamshaka
wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan," barang siapa menjenguk orang yang sakit. Ini hadis kedua. Barang siapa menjenguk orang yang sakit, nada munadin minas sama, maka akan ada seorang penyeru dari langit. Ketika orang itu menjenguk orang yang sakit, ada penyeru dari langit, yaitu malaikat, mengatakan kepada orang yang menjenguk tersebut, "Tibta, sungguh kamu itu sangat baik." Ya, tayyib, kamu itu seorang yang baik. Lalu juga wataba mamsaka, jalanmu juga baik. Maksudnya jalan menuju akhirat. Kalimat mamsyaka ay tariqa ilal akhirah. Kamu itu sungguh sangat baik keadaanmu, dan jalan hidupmu yaitu jalan menuju akhirat itu juga sangat baik, karena itu salah satu jalan menuju akhirat, dan itu jalan terbaik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu telah menempati suatu tempat yang ada di surga dengan kamu menjenguk orang yang sakit tersebut. Maka ini sebagai pendorong bagi kita. Salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan tempat di surga yaitu dengan menjenguk orang yang sakit. Ternyata kita disediakan hidangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa buah-buahan yang kita tinggal memetiknya. Kemudian ada penyeru yang memuji orang tersebut, ya, mengatakan, "Tibta, sungguh kamu ini orang yang baik, jalanmu menuju akhirat juga baik, dan kamu telah menempati salah satu tempat di surga." Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha al-yawma minkum sha'iman." Qala Abu Bakrin ana. Qala man 'ada minkum al-yawma maridan. Qala Abu Bakrin ana. Qala man syahida minkum al-yawma janazatan. Qala Abu Bakrin ana. Qala man at'ama minkum al-yawma miskinan. Qala Abu Bakrin ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi rajulin illa dakhalal jannah." Hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Siapa di pagi hari ini di antara kalian yang berpuasa? Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, "Ana, aku wahai Rasul." Pagi hari itu kebetulan dia sudah berpuasa, karena memang dia membiasakan untuk berpuasa. Ini sahabat Abu Bakar. Lalu Nabi bertanya lagi, "Man 'ada minkumul yawma maridun." Siapa di antara kalian yang pagi hari ini, ya, telah menjenguk orang yang sakit? Para sahabat tidak ada yang menjawab. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun menjawab, "Ana, aku wahai Rasul." Sudah puasa, hari itu dia menjenguk orang yang sakit. Qala, Nabi bertanya, "Man syahida minkumul yawma janazatan." Siapa di antara kalian pada pagi hari ini atau di hari ini yang telah menyaksikan jenazah? Maksudnya dia bertakziah. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun menjawab, "Ana, aku wahai Rasul." Qala, lalu Nabi bertanya lagi, "Man ad'ama minkumul yawma miskinan." Siapa hari ini di antara kalian yang telah memberi makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun menjawab, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul." Lihat, 4 perkara atau 4 pertanyaan Nabi SAW. Siapa pagi hari ini yang puasa? Siapa hari ini yang telah menjenguk orang yang sakit? Siapa hari ini yang telah mengantarkan jenazah atau, ya, menyaksikan jenazah, yaitu dia bertakziah? Siapa hari ini yang memberi makan kepada orang miskin? Ternyata Abu Bakar itu melakukan keempat-empatnya, dan ini semua perbuatan baik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika 4 pertanyaan itu dijawab oleh Abu Bakar dengan mengatakan, "Aku wahai Rasul"? Kata beliau, "Majtama'na fi rajulin illa dakhalal jannah." Tidaklah perkara-perkara itu berkumpul pada satu orang
melainkan orang itu akan masuk surga. Ya, tidaklah 4 perkara tadi, atau mungkin dalam riwayat yang lain juga, berkumpul pada satu orang karena dia telah melakukan semuanya, melainkan orang itu akan masuk surga. Sungguh, dan ini adalah keutamaan fadilah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia memiliki keutamaan dibanding sahabat yang lain. Makanya kalau kita baca hadis-hadis yang lain tentang fadlu Abu Bakrin, ya, tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bertanya kepada Rasul SAW ketika Rasul SAW itu menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Famangkana min babis, famangkana, ya, tasaddaqo fahuwa yud'a min babis sadaqah. Orang yang biasa bersedekah maka nanti kan akan dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli salat nanti dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang menjadi orang yang ahli jihad maka dipanggil dari pintu jihad. Karena pintu surga itu kan ada 8. Ada pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu saum yang disebut royan, kemudian yang lainnya. Ada sekitar 8. Pokoknya pintu itu banyak. Ada 8. Maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW setelah Nabi menerangkan tentang orang-orang yang dipanggil karena memang dia ahlinya, ya, sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Ada yang bisanya sedekah, kalau untuk ibadah dia berat karena dia ngurusi bisnisnya, tapi kalau untuk sedekah gampang dia. Nah, berarti memang faknya dia di urusan sedekah, nanti dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang gemar berpuasa, kalau untuk sholat berat, tapi kalau untuk puasa kebetulan dia juga sambil diet, nah misalnya, kadang dia mudah untuk berpuasa, tapi jangan hanya karena untuk diet, tapi niatkan untuk puasa. Dimudahkan oleh Allah untuk puasa. Ada orang yang kurus, nggak bisa dia puasa, ya sudah, karena memang belum bukan faknya dia. Ada yang sholat, ada yang ibadah yang lain. Maka nanti semua, kalau orang itu memang ahlinya, dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Lalu pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ma'ala man du'ya min tilkal abwabi min darurah. Wahai Rasul, kalau orang itu memang ahlinya, dia ahli sedekah, dipanggil oleh atau melalui pintu sedekah, yaitu tidak ada keterpaksaan baginya, kan? Karena memang dia ahli sedekah, dipanggil dari pintu sedekah, ya pantas. Sekarang kata Abu Bakar, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Adakah seorang yang dia itu dipanggil dari semua pintu? Bayangkan, dipanggil dari semua pintu karena dia semuanya ahlinya. Ada pintu ilmu, ada pintu apalagi ya, pokoknya ada 8. Apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu karena dia melakukan ibadah semuanya? Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Ya, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dari semua pintu nanti di hari kiamat. Maka tentunya kita iri. Ya, kita iri karena kalau bisa dipanggil dari semua pintu. Salah satu pintu misalnya pintu al-kadhibina 'alal ghaid, orang bisa menahan marah, itu juga ada nanti pintu bab al-kadhibina lil ghaid. Orang yang suka bisa menahan marahnya, itu ada pintu tersendiri. Maka kalau orang seperti Abu Bakar, sungguh ini keistimewaan yang besar. Dia dipanggil dari semua pintu karena buktinya tadi, puasa iya, menjenguk orang sakit iya, mengikuti jenazah iya, memberi makan kepada orang miskin iya. Semua kebaikan-kebaikan dia dapatkan semuanya di hari itu, dalam satu hari, belum hari berikutnya. Maka kita tentunya ingin seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya minimal kita itu kalau misalnya, karena masing-masing orang kan
punya waktu, punya keahlian, atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan fokus satu ibadah, ya kalau bisa jangan cuma satu, tapi yang lain juga berusaha. Kalau sedekah nggak bisa, ya mungkin barangkali sholat kita berusaha perbaiki, karena ini perkara yang penting pula. Kemudian juga tambah dengan saum, berpuasa, kemudian mungkin dengan berjihad dan lain sebagainya. Termasuk di sini iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, menjadikan orang itu nanti mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan dipastikan oleh Nabi SAW, tidaklah berkumpul perkara-perkara itu pada satu orang, melainkan dia akan masuk surga. Bayangkan, dipastikan orang itu masuk surga, karena sungguh kebaikannya sangat banyak. Apalagi kan gitu, walaupun semua itu tadi dilandasi dengan keikhlasan. Tentunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia, bukan, tapi dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin ya'udu musliman illa bata'asa Allahu 70,000 malak yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahar kana hatta yumsi wa ayyi sa'atil laili kana hatta yusbih. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin, tidaklah seorang muslim yang ya'udu musliman, menjenguk orang muslim pula. Dia muslim menjenguk orang muslim pula, illa bata'asallahu 70,000 malak, melainkan Allah akan mengirimkan 70,000 malaikat, yusalluna alaihi, yang akan bersalawat, mendoakan rahmat untuknya atau mendoakan keselamatan untuknya, fi ayyi sa'atin naharikan, di waktu-waktu siang apapun atau manapun, hatta yumsi, sampai sore hari. Maksudnya, yang namanya orang sakit itu kadang dijenguk di siang hari, dan mungkin kalau kita waktu-waktunya kadang ya lihat keadaannya. Kadang ada yang waktu pagi karena dia belum makan sambil dibawakan makanan, atau mungkin agak siang sedikit dia sudah sedikit beristirahat, atau mungkin dia sudah makan lalu ditemui, atau mungkin sampai ya sore hari misalnya dia bisa menemuinya. Berarti di sini kalau dia lakukan di waktu siang, maka kapanpun Allah tetap akan kirimkan 70,000 malaikat yang mendoakan rahmat untuknya atau mendoakan keselamatan untuknya, hatta yumsi, sampai sore hari. Serta sekarang kalau malam hari bagaimana? Malam hari juga, wa ayyu sa'atil laili kana hatta yusbih, dan di waktu-waktu malam kapanpun sampai pagi hari. Karena mungkin ada orang yang sakit butuh ditengok, dijenguk malam hari, karena mungkin mau diantarkan ke misalnya ke rumah sakit misalnya, kan berarti menjenguknya, ya, mengantarkannya. Mungkin malam-malam kadang minta diantarkan jam 12 malam. Tetapi insya Allah kalau orang itu menjenguk orang yang sakit tersebut karena dia membutuhkan, walaupun waktu malam itu kan waktu untuk istirahat, orang itu membutuhkan sehingga dijenguk, ternyata Allah tetap mengirimkan 70,000 malaikat yang mendoakan rahmat untuk orang tersebut yang telah menjenguk orang yang sakit. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah bosan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah alpa untuk mengirimkan malaikatnya yang mendoakan keberkahan, mendoakan keselamatan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit kapanpun. Tapi semoga kita juga bisa memilih waktu yang kira-kira nanti dalam adab-adab, memilih waktu di mana orang itu tidak sedang beristirahat,
Ya, waktu di mana orang itu memang sedang membutuhkan nasihat dari orang lain atau membutuhkan ya penghibur bagi dirinya, maka sungguh nanti akan ketemu ya. Dan itu tadi, Allah itu tidak akan pernah bosan untuk mengirimkan para malaikatnya yang mendoakan kebaikan. Maka dari hadis ini tadi ya, jelas fadilahnya itu sangat besar. Ibadah menjenguk orang yang sakit ini perkara yang mulia, perkara yang sangat penting. Apalagi satu lagi di sini hadis yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa mulianya yang namanya menjenguk orang yang sakit. Yaitu dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat, Ya bena Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, wahai manusia, maridtu, aku sakit, falam ta'udni, lalu mengapa kamu tidak menjengukku? Qala, maka manusia itu pun berkata, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, maka Allah mengatakan, Ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Tidakkah kamu sadar, tidakkah kamu tahu bahwasanya hambaku si fulan dia sakit, lalu kamu tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Tidakkah kamu tahu bahwa andai kata kamu menjenguknya, kamu akan mendapatiku di sisinya? Perhatikan di sini sedikit ya sebelum saya lanjutkan hadis ini. Allah mengatakan, Ya bna Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, tapi mengapa kamu tidak menjengukku? Maksudnya bukan Allah yang sakit, karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat ya kekurangan, yaitu yang namanya sakit. Bagi manusia yang namanya sakit itu sifat kekurangan baginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat kurang ini atau sifat aib ini. Maka maksudnya yang sakit adalah manusianya, dan Allah sendiri mengatakan, maksud dari aku sakit yaitu hambaku si fulan yang sakit. Kenapa demikian? Ya, karena memang tadi bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang sakit, tapi yang sakit itu hambanya. Lalu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan dengan aku sakit? Yaitu karena apa? Hamba itu hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah senantiasa bersamanya. Ya, hamba yang dekat dengan Allah, dan karena kedekatannya dengan Allah, Allah uji dengan sakit. Dan tanda Allah mencintai hambanya tersebut kan apa? Allah berikan ujian, salah satunya dengan sakit. Maka hamba itu hamba yang dekat, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berarti memiliki mahabbah khasah, kecintaan yang khusus. Dan orang itu kalau memiliki kecintaan yang khusus, dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Tidakkah kamu tahu bahwa andai kata kamu menjenguknya, kamu akan dapati aku di sisinya? Jadi orang kalau menjenguk orang yang sakit, dan orang yang sakit itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah bersamanya, ma'iyatullah yang bersifat khusus, maka kalau kita menjenguknya, kita akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita, sebagaimana kedekatan orang itu kepada ya, sebagaimana kedekatan Allah dengan orang tersebut. Kita mendekat kepadanya, maka Allah pun akan dekat dengan kita, maka Allah pun akan memberikan pertolongan dan menjaga kita. Maka itu maksudnya ya, maksud dari Allah itu menyatakan maritu, aku sakit. Maksudnya tadi adalah hamba yang dekat dengannya diuji olehnya dengan sakit. Lalu kalau kita menjenguknya,
Karena orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat kepadanya sama dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan la wajadtani indah, kamu benar-benar akan mendapatiku di sampingnya, di sisi orang tersebut. Makanya kalau orang itu menjenguk orang yang sakit, nanti akan diterangkan adab-adabnya, ucapkan ucapan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala dekat. Ucapkan kata-kata yang baik, ya, baik untuk orang yang sakit tersebut atau untuk diri kita, karena Allah Maha mendengar. La wajadtani indah, kamu akan dapati aku di sisinya. Yang kedua, atau ini perkara yang pertama, masih kelanjutan hadisnya. Ya bna Adam, istat'amtuka falam tut'imni, wahai anak Adam, aku telah meminta makan kepadamu tapi ternyata kamu tidak memberiku makan. Qala, maka manusia itu ketika di hari kiamat mengatakan, ya Rabbi, wa kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memberikan makan kepadamu padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, maka Allah pun mengatakan, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan meminta makan kepadamu lalu kamu tidak memberi makan kepadanya? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi, tidakkah kamu tahu bahwa andai kata kamu memberi makan kepadanya, kamu akan mendapati hal itu di sisiku? Maksudnya, kalau kamu memberi makan kepadanya, kamu akan dapatkan lebih dari yang sekedar kamu berikan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya al-jaza min jinsil amal. Kalau kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin, maka nanti Allah pun akan memberi makan kepada kita di hari di mana kita itu sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama makan dan lain sebagainya di akhirat nanti. Maka ini balasannya nanti di akhirat. Kamu akan dapati hal itu di sisiku, berbeda tadi dengan orang yang sakit. Kalau kamu menjenguknya, tadi orang yang sakit, kamu akan dapati aku di sisinya di dunia. Sedangkan kalau memberi makan sekarang, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, maka kata Allah, lau at'amtahu lawajadta dzalika indi, kalau kamu memberi makan kepadanya, kamu akan dapati hal itu nanti, apa yang telah kamu berikan di sisiku nanti di akhirat. Nanti kita akan dapatkan pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya lebih baik dan lebih banyak. Yang ketiga, masih dari hadis yang sama. Ya bna Adam, istasqaituka falam tasqini. Qala ya Rabbi wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai anak Adam, kata Allah, aku telah meminta minum kepadamu tetapi kamu tidak memberi minum kepadaku. Orang itu menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memberi minum kepadamu padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, Allah berfirman, istasqaka abdi fulan falam tasqihi, hambaku si fulan telah meminta minum kepadamu lalu kamu tidak memberinya minum. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi, tidakkah kamu tahu bahwa andai kata kamu memberi minum kepadanya, kamu akan dapati hal itu nanti di sisiku. Dan tentunya minuman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala minuman yang sempurna, ya, minar rahiqil makhtum, ya, berupa rahiq al-makhtum, yaitu khamr atau arak yang telah disegel. Dan tentunya khamr tersebut tidak seperti yang ada di dunia. Khamr yang halal, khamr yang tidak ada mudaratnya sama sekali, serta minuman-minuman yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan seperti di dalam ayatnya, anharun min labanin musaffa, ada sungai yang berupa susu yang disaring, yang sudah dijernihkan, atau min asalin, atau berupa madu, atau berupa khamr dan lain sebagainya. Maka itu minuman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya sangat berbeda dengan yang ada di dunia. Maka di sini
Kata muallif, kalau kita melihat, memperhatikan betapa urgennya, betapa pentingnya yang namanya menjenguk orang yang sakit, di antara ahli ilmi, di antara para ulama ada yang mewajibkannya. Ya, di antara ahli ilmi, para ulama itu ada yang menyatakan hukumnya wajib. Dalilnya ini, dalil ulama yang menyatakan wajib seperti nanti Al-Imam Al-Bukhari menyatakan hukumnya wajib, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, dia menuturkan, qala Rasulullah SAW, ad'imul ja'i' wa'udul marid wa fukkul 'ani. Kata Nabi, berikan makan kepada orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit, wa fukkul 'ani, dan bebaskan tawanan. Ini semuanya perintah dari Nabi SAW, dan hukum asal perintah, hukum asalnya menunjukkan wajib. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari membuat bab tersendiri dalam kitab sahihnya, yaitu bab wujubi iyadatil marid, bab wajibnya menjenguk orang yang sakit. Ini sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Tapi penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, ada sebagian ulama yang menyatakan wajibnya menjenguk orang yang sakit karena zahir dari perintah Nabi tadi. Tadi hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian Ibnu Battal mengatakan yuhtamal an yakuna al-amru 'ala al-wujub bi ma'na al-kifayah. Tetapi pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Battal, ada kemungkinan. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi, pendapat pertama mengatakan wajib karena zahir nas hadisnya, perintah, hukum asalnya wajib. Lalu ada kemungkinan perintah itu menyatakan wajib tapi wajib kifayah, seperti memberi makan orang yang lapar. Kalau sekarang orang yang lapar itu sudah ada yang memberi makan, bagi yang lain gugur, kan seperti itu. Atau memerdekakan, membebaskan tawanan. Kalau dia sudah bebas, apa berkewajiban bagi yang lain? Oh, dia sudah bebas, kan tidak. Maka karena ditempatkan pada tadi memberi makan orang yang lapar, terus menjenguk orang yang sakit, terus membebaskan tawanan, berarti ini semuanya hukumnya wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mencukupi, ya, tapi kalau memang menjenguk orang yang sakit, sisi cukupnya sisi mana wallahu a'lam. Tapi karena disamakan, kalau sudah ada yang melakukannya dan cukup, berarti gugur kewajiban bagi yang lain. Ini yang menyatakan fardu kifayah. Tadi alasannya karena kalau kita kaitkan dengan perkara-perkara yang lain. Kemudian juga ada kemungkinan itu hukumnya nadab, hukumnya sunnah atau sekedar anjuran, karena memang ada tujuan supaya tersambung hubungan di antara keduanya, ada saling bersatu dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam Ad-Dawudi menyatakan kemungkinan yang pertama tadi, yaitu hukumnya fardu, dan sebagian ulama menyatakan hal itu tadi seperti Ibnu Hajar, seperti Al-Imam Al-Bukhari. Tapi sekarang perkataan jumhur di sini. Ini kesimpulannya tentang hukum menjenguk orang yang sakit. Hiya fil asal nadab. Hukum asal menjenguk orang yang sakit itu sunnah, dianjurkan. Wa qad tasilu ilal wujub, kadang bisa sampai kepada wajib bagi orang tertentu. Sebagaimana Al-Imam At-Tabari mengatakan, kalau orang tersebut, ya, kalau orang tersebut sangat diharapkan berkahnya. Mungkin karena dia, misalnya, orang itu gemar bersedekah dan ya, keberkahan dari hartanya diharapkan, atau orang itu punya ilmu dan kita mengharapkan keberkahan di ilmunya, maka ini sangat dianjurkan. Kemudian kalau orang itu yura'a haluhu, yaitu sangat dijaga keadaannya, kalau bisa dia itu jangan sakitlah, karena kalau sakit misalnya yang lain jadi kelabakan misalnya, maka itu disunahkan, dianjurkan, karena supaya dia cepat sembuh, karena manfaatnya sangat banyak. Misalnya orang itu orang penting,
Ya, walaupun orang tidak berharap keberkahan darinya, tapi orang itu penting. Ini kalau orang ini sakit misalnya, ini berantakan jadi urusan kaum muslimin misalnya, maka berarti sangat dianjurkan supaya dia segera sembuh. Kemudian pada orang lain yang orang biasa misalnya, maka hukumnya mubah. Jadi seperti itu kata para ulama. Dan Al-Imam An-Nawawi menyatakan ijma' hukumnya tidak wajib. Jadi ijma' para ulama hukumnya tidak wajib, ya, maksudnya tidak wajib ain, tetapi mungkin ada hukum-hukum lain yang seperti dikatakan, ada yang disunahkan, ada yang sangat dianjurkan, ditekankan, ada yang hukumnya biasa, ya, ada yang hukumnya fardu ain, tergantung orang perorangannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini tentang hukum menjenguk orang yang sakit, dan berikutnya tentang adab-adab menjenguk orang yang sakit. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.